selamat datang di Bincang Santai Menjadi Mekar Bersama. Ya, bertemu lagi dengan saya, Rina Nurudi Ramdhani, dan sekarang saya ditemani oleh Nadia Aulia Naziro. Halo guys. Baik, pada Bincang Santai kali ini kita akan bahas terkait Tentang ya, cinta dan kasih sayang. Widih. Kenapa sih cinta dan kasih sayang? Ya. Kita tahu sendiri Bu Nadia, di bulan ini, bulan Februari ya. Bulan Februari itu merupakan bulan kasih sayang katanya, bulan cinta dan kasih sayang. Romansa Iya. cinta yang sekarang itu banyak orang sedang gaung-gaungnya mengekspresikan cinta pada orang lain. Betul? Iya, betul. Biasanya di tanggal 14 Februari nih, baik anak remaja maupun dewasa itu pasti kayak merayakan hari Valentine di tanggal 14 Februari. Sebagian. Ya, sebagian, tapi tidak semua ya, teman-teman. Tapi biasanya ya di toko-toko gitu ya pada berjual coklat, Oh iya. terus bunga dan sebagainya gitu. Oke, jadi aku ingin tahu nih, Bu Nadia, makna cinta itu sendiri apa sih sebenarnya? Oke. Ini buat siapa makna cintanya? Ya mungkin secara general aja, baik itu. Biasanya kalau misalnya kita berbicara cinta, bermakna cinta, setiap orang itu punya makna yang berbeda, ya kan? Iya, Tapi biasanya umumnya orang-orang berbicara bahwa cinta itu adalah suatu bentuk ekspresi emosi, Oke. ya kan? Secara emosi. Atau misalnya biasanya kalau secara psikologi kita mengenal tokoh yang namanya Steinberg. Pernah dengar kan, Bu Iya. Rina? Ya, ya. Yang triangular cinta itu? Triangulasi cinta ya, segitiga Ya, cinta. segitiga cinta. Oke. Bukan cinta segitiga ya, Oke. segitiga cinta. Jadi cinta itu ada karena ada 3 hal itu, ya Apa kan? aja tuh? Itu ada intimate, Mm-mm. ada passion, dan ada komitmen, Oke. gitu. Jadi harus ada ketiga hal itu baru disebut dengan cinta. Boleh Tapi nggak kalau- sih satu persatu dijelaskan terlebih dahulu? Luar biasa, baik. Oke, yang pertama ada yang disebut dengan intimate atau misalnya intimacy. Nah, intimacy di sini adalah merupakan sebuah komponen yang dimana di dalamnya ada emosi gitu ya. Jadi meliputi sebuah, kita tuh ada kelekatan, ada kedekatan dengan orang lain. Dimana misalnya kita ngerasa kayak sedih, bahagia, gitu kan dekat dengan orang itu. Terus kita ngerasa kayak tiba-tiba ada, kalau kata orang yang lagi jatuh cinta tuh ada kupu-kupu di dalam perut gitu, kayak gelitik gitu kan, geli-geli gitu ya. geli-geli gitulah gitu kalau yang lagi falling in love itu. Nah, sementara kalau yang disebut dengan passion itu lebih ke bagaimana kita itu ada yang berhubungan dengan hasrat secara seksual, ada ketertarikan fisik gitu. Dan mungkin di sini juga ada yang disebut kalau misalnya sudah menjadi pasangan halal tentu saja, Ya. ada ya kontak fisik juga gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada komitmen. Nah, komitmen itu lebih kepada bagaimana kita ada persetujuan jangka panjang gitu. Hubungan kita itu mau dibawa kemana sih? Mau dibawa kemana gitu kan ya lagunya. Nah, gitu. Jadi kalau ada ketiga hal ini yang disebut dengan cinta. Gitu. Berarti kalau cuman salah satu nih Bunda, atau salah dua Ya, gitu, salah satu, salah tidak dua. lengkap, tidak Ya. segitiga gitu ya. Itu gimana tuh? Bukan cinta ya? Bukan. Jadi ini kalau misalnya kita itu cuman ada yang namanya komponen intimacy yang tadi ya, intimate itu cuman ada kayak emosi senang, sedih gitu, karena ngelihat orang itu lebih kepada liking. Liking itu seperti kita itu punya ngelihat idola. Ya nggak sih? Kamu punya idola nggak? Oh iya, dulu Ya saya nggak sih? Ya kan, punya idola yang dimana kita itu ngelihat siapa idolanya, Burin? Super Junior. Iya, coba gimana perasaannya pas ngelihat Super Junior? Gimana ya? Aduh, Ganteng seneng aja, gitu kan, cakep, terus ya. kita ketawa-ketawa sendiri gitu Iya. kan. Bahkan secara tidak sadar mungkin kita ngerasa kalau misalnya ngedengar namanya aja udah bikin kita senyum gitu. Tapi kan kita tidak ada komponen passion dan tidak ada komponen komitmen. Nah, itu disebut dengan liking gitu. Tapi kalau misalnya cuman ada passion doang, ya komponen passion doang, itu disebut dengan infatuation. Gitu. Apa tuh? Infatuation itu adalah hanya ketertarikan kepada fisik. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kalau teman-teman pernah dengar yang namanya cinta pada pandangan pertama.
Cinta pada iya ya kan? Nah, cinta pada pandangan pertama itu biasanya ngelihatnya apa sih? Pasti fisik dulu kan? Oh iya. Ya kan? Wajar. Dan itu kalau misalnya kamu memandang fisik doang, enggak. Itu bullshit, teman-teman. Okay. Jadi kalau kita menyukai seseorang, ketika kita tertarik sama fisik, dan itu merupakan hal yang sangat normal. Meskipun nanti mungkin ada embel-embel yang lain di dalamnya, itu akan menjadi suatu hal yang natural lah gitu. Tapi pertama kali itu kalau misalnya tertarik hanya passion doang, itu yang disebut dengan infatuation, yang biasanya itu karena jatuh cinta pada pandangan pertama. Gitu. Jadi ada ya jatuh cinta pada pandangan betul. pertama. Nah, yang terakhir, kalau misalnya kita cuman ada komitmen doang, ya kan? Itu disebut dengan empathy love, cinta yang kosong. Waduh, sepi dong hati ini. Iya, memang. Karena kenapa? Karena kita sudah ibaratkan itu sudah terlanjur dalam komitmen jangka panjang, misal dalam pernikahan, gitu. Jadi pernikahan yang dimana di pernikahan itu sudah tidak ada kasih sayang, udah tidak pernah saling bertukar atau berbicara I love you kayak gitu-gitu kan. Nah, itu jadi empathy hambar love. gitu ya istilahnya. Nah, semacam hambar lah gitu. Itu empathy love gitu, Burin. Nah, tapi nih dalam cinta pun kata Steinberg, kalau ada dua komponen pun itu bisa terjadi. Itu kan satu komponen doang. Sekarang misalnya dua komponen. Misalnya di situ itu ada intimacy sama passion. Itu disebut dengan romantic love. Gitu. Romantic love, romantisme gitu ya. Ya, romantis, ada nuansa-nuansa romantis yang biasanya itu ada ketertarikan secara fisik juga, atau biasanya ini itu terjalin dalam sebuah hubungan persahabatan juga. Oh gitu. Ya Jadi kan? cinta itu tidak hanya untuk sepasang kekasih Enggak. Kata Steinberg tidak berbicara kalau cinta itu cuma sepasang kekasih, enggak. Ini semua, mau kepada anak, mau kepada ibu, mau kepada kekasih dan sebagainya, itu enggak gitu ya. Jadi cuman pokoknya semuanya deh gitu. Oh ya. For all gitu. Nah, ini sih biasanya kalau romantic love itu dialami oleh yang namanya remaja. Ya kan? Remaja atau dewasa-dewasa awal, yang flirting gitulah biasanya. Cinta monyet bisa disebut cinta monyet nggak? Cinta monyet bisa juga kali ya. Ya, karena cuma ada ketertarikan secara fisik dan hanya ada sebuah intimasi yang dimana kita kagum, seneng gitu kan ya, gitu. Terus nih ada juga yang disebut dengan companionate love. Nah, di sini cuman ada intimasi sama komitmen doang, Burin. Nah, di sini ini biasanya ada pada anggota keluarga gitu. Ya nggak sih? Oh, jadi cinta dengan hanya ada sebuah emosi dan komitmen dalam keluarga ya, semacam kayak ibu dan anak lah gitu. Ya kan, karena komitmennya sudah menjadi seorang ibu, komitmennya sudah menjadi seorang anak. Dan di situ ada emosional sendiri, yang ada perasaan yang nggak tahu kenapa ya, kita tuh sama orang itu, sama anak itu ya luar biasa gitu, sayang gitu ya. Padahal beda ya proses cinta kepada anak, proses cinta terhadap pasangan tuh beda gitu. Ada bedanya ya? Ya, ada bedanya gitu. Jadi ya inilah salah satu contohnya gitu, companionate love gitu. Karena di sini tidak ada ketertarikan secara fisik, betul nggak sih? Iya. Ke anak itu nggak ada, ya kan? Kita tertarik secara fisik. Pas keluar anak brojol jelek, saya nggak mau ngaku anak, kan nggak bisa, ya kan? Mau gimana pun juga ya tetap aja anak saya. Tapi kan tetap aja kita memberikan cinta sepenuh hati gitu. Nah, terus yang terakhir, kalau dua komponen itu ada yang terdiri dari passion dan komitmen, itu disebut dengan virtuous love. Nah, di sini itu biasanya hanya ada ketertarikan secara fisik dan komitmen aja. Nah, biasanya di sini ini dilakukan oleh pasangan-pasangan yang ibaratkan menjalin hubungan karena ketertarikan fisik doang. Karena cantik. Karena ya, ganteng, mungkin gitu. Kalau anak-anak sekarang bilangnya tuh apa sih? Pelakor gitu kan ya. Nah, semacam itulah. Jadi pelampiasan saja. Ya, gitu. Karena fisik dan komitmen yang ya mungkin mereka membuat sendiri juga kali ya di situ. Karena ada fisik, ada komitmen, ya udah yang penting kan terpuaskan ya. Selesai. Udah gitu. Jadi tidak ada komitmen jangka panjang ya? Iya, enggak juga gitu. Nah, itu. Nah, yang paling sempurna itu adalah yang tadi 3 komponen itu ada gitu. Yang disebut dengan cinta sempurna, ada intimacy, ada passion, ada komitmen. Jadi ketiga
komponen Komponen itu itu harus ada harus ya kalau ingin ada. sempurna. Iya, dalam Tapi sebuah hubungan harus ada seperti itu harusnya. Iya. Hmm. Tapi memang sulit ya. Sulit untuk membangunnya gitu ya. Iya, karena dalam sebuah relationship itu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memelihara. Oh iya, memelihara ya. Ya, Oke, kalau nggak dipelihara ya. udah, enggak. Karena kalau kata Eric Fromm, Hmm. yang namanya cinta itu adalah perhatian aktif terhadap perkembangan dan pertumbuhan orang yang dicintai. Perhatian aktif. Kenapa di sini saya garis bawahi perhatian aktif? Karena mau tidak mau dalam sebuah relationship itu harus ada sebuah ibaratkan kayak kalau misalnya orang awam bilang itu kayak kebiasaan yang diberikan kepada orang yang kita cintai. Oke. Misalnya deh gini, kalau fenomena di luar sana, orang lagi PDKT itu intens. Iya, pasti. Ya nggak sih? Heeh. Intens. Pagi, malam, siang, sore udah saingan aja ya, minum Iya. obat aja kan ngehubungin gitu Iya. kan. Udah makan saingan. belum Udah makan gitu ya? belum gitu kan. 3 hari sekali lah ya kan ngasih tahu. Atau misalnya pulang mau dijemput ke segala macam. Iya. Pas PDKT tuh, Heeh. pas sudah dapetin. Udah deh bubar. Kayak gitu nggak ada lagi. Iya, tidak ada Ya kan? romantis-romantisnya. Tidak ada romantisnya, nggak. Sebetulnya itu bukan disebut romantisnya ya, tapi kalau buat perempuan itu disebut dengan romantis. Mungkin. Tapi ya. dalam sebuah hubungan itu adalah sebuah bentuk perhatian yang itu harus dipelihara itu gitu. Oh, Karena oke. ya perempuan sama laki-laki itu beda ya. Kalau perempuan mungkin Bu Rila juga itu menganggap sebuah romantisme yang dibuat oleh laki-laki. Tapi kalau laki-laki itu tidak menganggap sebuah romantisme, itu adalah disebut dengan perjuangan. Oh, Kalau buat laki-laki, perjuangan. Ya dimana mereka itu ketika ingin mendapatkan sesuatu, ya mereka tuh harus kejar caranya tuh begitu. Caranya Oke. tuh harus ngasih perhatian gitu. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya antara perempuan dan laki-laki, kan kalau dalam membangun hubungan awal itu, ketika sudah saling mendapatkan, gitu kan, karena sudah saling memiliki, ya udah, nggak ada lagi keinginan atau ada dorongan untuk mendapatkan lagi kan, karena udah punya, ya udahlah, udah tahu kebiasaannya segala macem, ya kan. Nah, padahal itu tuh harus tetap dipelihara gitu. Karena kenapa? Nanya kayak udah makan, terus kayak misalnya udah tidur atau misalnya mau dijemput atau enggak segala macam, itu tuh tetap harus ada meskipun kita udah tahu. Karena kenapa? Karena kalau dalam sebuah cinta ya itu disebutnya bukan lagi ke bagian yang intimasi atau emosional, tapi lebih ke komitmen. Oke. Ya nggak sih? Ya. Jadi yang disebut komitmen itu bukan hanya oke, kita jadi pacar ya, oke selesai, bukan itu gitu. Jadi yang disebut Ya. dengan komitmen itu adalah oke, saya akan berkomitmen dengan apa yang saya sudah lakukan di awal sampai nanti di akhir tuh, sampai saya mati lah, kalau saya meninggal saya akan melakukan itu. Jadi nih berjuangnya tuh nggak cuma di awal-awal ya. Ya, Bagi iya para dong. lelaki mungkin yang biasanya berjuangnya di awal, terus pada akhirnya yang perempuan nih yang berjuang. Enggak juga, Enggak juga ya? sama aja. Oke, Sebenarnya saling gitu ya? ya harusnya saling. Kadang perempuan pun menjadi perhatian berkurang karena perhatian dari laki-laki pun sudah berkurang. Oke. Ya kan? Ya. Jadi ada perasaan yang dimana ya udah dia juga udah nggak perhatian lagi sama aku, ngapain aku harus perhatian lagi gitu kan? Nah, jadi nggak seperti itu gitu. Nah, itu tuh harus dikomunikasikan dengan pasangan. Meskipun kadang seperti Bu Rina ngerasa aku tuh sudah merasa berjuang, kamu kok tidak berjuang, nggak kayak gitu. Gitu. Jadi dalam sebuah membina hubungan antara perempuan dan laki-laki, kalau misalnya kita bisa saling mengungkapkan apa yang dirasakan, yaitu lebih bagus gitu. Tapi kita harus tahu bagaimana cara kita berkomunikasi sama laki-laki, bagaimana laki-laki bisa berkomunikasi dengan perempuan. Oke. Kalau kata bukunya apa namanya, Why Women Cry and Men, apa sih satu itu lupa lagi, Why Women Cry apalah, saya lupa itunya mennya apa. Itu tuh kalau perempuan itu cuman butuh didengarkan perasaannya itu bagaimana. Seperti apa ya? Kalau laki-laki itu cuman membutuhkan saya itu harus melakukan apa biar kamu senang. Udah. Oke. Jadi jangan menunggu laki-laki untuk ibaratkan melakukan something spesial yang lu tuh nggak bilang tapi bakal dilakuin. Jadi Nggak akan. kode-kodean gitu Nah. ya. Biasanya perempuan kan kode-kodean Ya itu capek itu Iya, tuh, benar-benar. nggak ngerti cowok tuh, gue tuh harus ngapain, loh kok kayak gini salah lagi, gitu lagi salah lagi, nggak bisa. Jadi harus bilang, aku tuh lagi bete, aku pengen dipeluk sama kamu, oke selesai. Ya, tapi kadang ego Nah, ya, ego iya, perempuan, betul. ego laki-laki mungkin Ya yang mempengaruhi. itu juga yang
mempengaruhi perempuan biasanya hormon. Oh iya, hormon ya betul. Apalagi kalau mau PMS ya, Nah, lagi PMS gitu. itu kadang kan perempuan juga mungkin ngerasa pas waktu PMS tuh saya tuh nggak mau marah-marah tapi pingin marah-marah gitu kan ya. Nah itu hal yang wajar gitu. Sehingga kadang cara meluapkan emosinya masih kurang tepat gitu. Nah tapi ketika seorang perempuan itu ibaratkan kayak meluapkan emosi atau dia itu meluapkan ketidaknyamanan dalam dirinya kepada pasangan, artinya ya berarti pasangan itu adalah tempat yang ternyaman untuk memberikan keluh kesah gitu. Padahal itu merupakan poin plus loh sebagai seorang lelaki. Kenapa? Karena ya dia ngeluhnya sama pasangan doang gitu, sama saya doang, nggak ke yang lain gitu. Coba kalau rudetnya ke cowok-cowok yang lain, ya kan? Malah jadi curhat ya sama cowok Iya, lain. dan itu kan nanti. nah betul begitu Bu Rin. Jadi makanya laki-laki udah cukup mendengarkan gitu. Tapi kadang ketika ya namanya juga laki-laki juga manusia, ya kan? Dia tidak selalu harus sekuat tank baja, sehingga kadang mereka pun merasa enggak nyaman. Gitu Kalau kan? dicurhatin terus ya sama gitu. perempuannya. Terus gak ngerti harus kayak gimana gitu kan. Kadang mungkin ada faktor-faktor kayak pekerjaan, teman, sebagainya itu yang mempengaruhi bahwa saya tuh lagi nggak mood loh ngedengerin cerita kamu gitu kan. Sehingga akhirnya itu menjadi sebuah percikan-percikan api dalam hubungan rumah tangga gitu kan. Atau misalnya dalam sebuah relationship yang lain yang dimana dianggap bahwa perempuan merengek itu menyebalkan gitu. Berarti ini yang dikatakan cinta itu berarti memberi ya, suatu memberi dan menerima, di mana memberi itu tidak hanya yang enak-enak ya, maksudnya yang enak-enak, aduh gini ya, jadi tidak Gimana itu maksudnya? Kok maksudnya bukan berarti yang bahagia-bahagia Oh terus gitu iya, ya. oke, Tadi. bukan. Iya. Jadi kalau kata Eric Fromm, yang namanya cinta itu adalah bentuk memberi apapun dalam kehidupan, termasuk perasaan, yang dimana perasaan itu tidak hanya selalu kebahagiaan, tapi rasa senang, bahagia, sedih, kesel, marah, segala macam itu dibagi dengan pasangan, gitu. Iya, Kenapa? Karena biasanya kalau kata teori, kita balik flashback ke teori Eric Fromm dulu ya. Dalam Eric Fromm ini kan manusia, individu itu adalah makhluk yang butuh bersosialisasi. Nah, dalam bersosialisasi itu kan ada perasaan-perasaan tertentu yang dirasakan secara psikologis gitu kan ya. Nah, itu yang menjadi fokus utamanya gitu. Jadi sehingga dalam proses mencintai dan dicintai itu tuh tidak hanya memberi sebuah barang atau apapun, tapi proses ketika kita mengelola emosi perasaan yang kita rasakan itu. Begitu. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi jangan menganggap cinta itu selalu bahagia. Enggak gitu. Jadi anggapannya adalah jangan sampai ketika misalnya kita punya pasangan lalu kita berpikir bahwa pasangan itu marah-marah ke kita, terus bete ke kita, menceritakan kehidupan sehari-harinya itu karena kesal ke kita, bukan. Tapi itu hanya ingin berbagi pengalaman saja, ingin berbagi perasaan aja gitu. Sehingga ketika memang yang wajar ya kalau misalnya kita ada stimulus kayak kesel, marah segala macam, terus pasangan menerima yang agak kurang nyaman mungkin nerimanya, itu wajar. Sehingga di situ butuh komunikasi dan mengklarifikasi bahwa saya tuh di situ cuman pingin cerita aja loh. Saya tuh emang kesel sama kamu, tapi bukan berarti saya pingin udahan atau gimana, enggak. Tapi ya udah, kita cari bareng-bareng solusinya kayak gimana kalau misalnya nggak nyaman gitu. Oke, seru sekali ya teman-teman. Jadi kita terkenal nih bahwa cinta itu tidak hanya bahagia, tetapi ya suka dan duka. Iya, betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya pasangan-pasangan muda yang saya sekarang sedang menjalin sebuah hubungan, meskipun mungkin hubungan kalian itu belum mengarah ke arah yang serius seperti pernikahan misalnya ya, tapi kalian sudah merasa ditempa oleh yang namanya sebuah miskomunikasi, justru itu menjadi kunci bagaimana teman-teman lebih mengenal pasangan gitu, ya kan? Sehingga itu akan tahu teman-teman nanti ke depannya saya itu harus berkomunikasi dengan pasangan seperti apa gitu. Oke, seru sekali. Tadi terkait makna cinta ya. Ya. Kita udah kenal nih makna cinta menurut pakar atau ahli teori yang tadi kata kita benerin dulu. Dia yang menyebutkan bahwa ada tiga segitiga cinta gitu ya, kata Steinberg. Komponen. 3 komponen ya. Terus ada juga dari Eric Fromm tadi ya, kita tadi bahas makna nih ya. Ya. Nah sekarang saya pengen tahu nih Bu Nad, kira-kira
cinta itu, manusia itu butuh gak sih cinta? Butuh, jelas. ya. Kalau kita lihat dari teori kebutuhan Maslow, ya kan? Iya. Itu ada di posisi ketiga ya kalau nggak salah. Kalau tidak salah 3. Ya, kalau salah ketiga. Yang pertama kan kita butuh rasa. Kita butuh fisik ya, Kebutuhan fisik, fisiologis, kebutuhan ya. fisiologis kayak makan, minum dan sebagainya. Lalu yang kedua kita butuh rasa aman. Kayak Iya. kita tadi kan kita ngerasa aman ya ada di Rasa sebuah aman, tempat. punya rumah gitu Yang ya. ketiga kita butuh kasih sayang dan cinta gitu. Sehingga akhirnya kita bisa eksistensi gitu, mengaktualisasikan diri sebagai manusia. Jadi manusia butuh cinta ya butuh lah. Pasti ya. itu mah pasti gitu. Dan cinta itu adalah proses naluriah sebetulnya, ya kan? Yang dimana rumit kalau misalnya dijelaskan cinta itu datangnya dari mana? Dari mana? Ya dari mata mungkin ya kalau misalnya Mata turun ke hati itu Iya. benar? Oke. Tapi kalau pasangan ya, Iya. ya kalau pasangan. Tapi kalau yang lain ke anak kayak gitu kan nggak mungkin, ke keluarga kan nggak mungkin. Iya. Itu dari dari sebuah rutinitas sehari-hari gitu. Jadi nih tadi ya, cinta itu kan tadi Bunda dia bilang bahwa cinta itu turun dari mata ke hati. Jadi itu apakah sebuah proses biologis kah? Biasanya ada proses kimiawi terlebih dahulu ya kan. Dari maksudnya proses dari mata itu kan ke fisik terus secara kimiawi kan. Entahlah saya nggak paham itu kalau secara ilmiah edukatif dan religius secara kimianya seperti apa. Tapi kalau secara secara psikologis itu ada perasaan-perasaan yang muncul gitu. Jadi wajar lah gitu. Oke. Hal-hal yang wajar ketika misalnya kita merasakan ada mulai dari kita ngelihat seseorang keren, bagus, dia bisa begini, bisa begitu gitu. Jadi itu yang membuat kita menjadi terdorong untuk mendekati orang tersebut. Gitu. Jadi tadi kan kita sudah tahu cinta itu berarti tidak hanya kepada pasangan, kepada laki-laki atau perempuan saja, tetapi bisa juga kepada orang tua, antara orang tua dan anak. Nah sekarang gimana nih hubungan cinta antara manusia dengan Tuhannya? Manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ya, prinsipnya itu cinta itu kan tetap harus dipupuk, harus dijalani, terus harus dikenal dan mengenal satu sama lain. Makanya kenapa dalam cinta kepada Allah juga sebetulnya prosesnya itu sama aja. Ya. Tapi karena Allah itu tidak berwujud lah ya, kita nggak tahu kayak gimana, makanya kita kenalnya itu dari keluarga kan biasanya gitu, dikenalin. Terus kita itu berusaha untuk mendekat gitu, mendekati sehingga meskipun sebetulnya bentuk rasanya itu dari berarti gini. Kalau misalnya kita kan cinta sama pasangan, sama cewek sama cowok, itu kan pasti kerasa ya balasannya tuh kayak gimana si cowok itu gitu kan. Betul. Nah tapi kan kalau ke Allah mah masih gak jelas gitu ya gimana. Nah kenapa? Makanya ketika misalnya kita membicarakan cinta kepada Tuhan atau kepada Allah, itu lebih kepada kita rasakan apa yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Misal ketika kita merasa kita tuh jarang sakit gitu kan ya, terus kita dapat rezeki banyak, terus kita misalnya bisa pergi kemana dengan selamat dan kembali dengan utuh. Nah itu adalah salah satu bentuk cinta Allah kepada kita gitu. Dan untuk meyakini itu butuh yang namanya proses. Nah, prosesnya itu juga sama gitu. Kita harus saling mendekati, mengenal, cara berkomunikasinya pun yang berbeda pastinya ya. Kalau dengan manusia ya sekarang udah zamannya teknologi canggih, WhatsApp, video call dan segala macam mungkin itu ya. Tapi kan kalau dengan Allah itu kita kan udah jelas ya. Ya minimal sholat 5 waktu lah dan ada berdoa. Kita terkoneksi gitu. Ternyata dengan ada koneksinya itu kita mendapatkan rasa cinta dari Allah itu sendiri gitu. Oke. Sungguh luar biasa sekali ya teman-teman. Oke, jadi cinta itu seribut itu ya. Jadi cinta itu sebuah kebutuhan manusia tadi. Betul. Ya. Terus berarti cinta kalau itu kebutuhan berarti sangat berpengaruh sekali kepada betul, kehidupan jelas. manusia ya. Sangat berpengaruh sekali yang dimana sebetulnya setiap orang itu kita tuh gak bisa hidup sih tanpa cinta. Waduh, iya sih benar. Iya. Sepi gitu ya. Iyalah, kehidupan. sepi. Coba sekarang ada nggak sih manusia yang nggak punya rasa cinta? Kayaknya nggak ada deh. Ada nggak? Ada nggak satu manusia di dunia ini yang hidup tanpa ada rasa cinta dalam diri dia gitu? Se selfishnya orang ya.
Ya maksudnya se-egoisnya orang lain itu pasti ada satu hal yang dia cintai. Ya kan? Minimal misalnya kalau nggak cinta sama orang, dia punya binatang, dia cinta lo sama binatangnya. Ya nggak sih? Benar-benar. Gitu. Atau misalnya dia nggak punya keluarga, hidup sendirian gitu, dia tidak bisa mengekspresikan cinta sama keluarganya, minimal dia punya teman-temannya dan dia mengekspresikan cinta sama teman-temannya. Gitu. Dan definisi cinta sendiri itu bukan berarti harus selalu hal yang berbau dengan relationship yang yang romansa ya luar biasa, seperti ya drama-drama Korea yang selalu teman-teman nonton. Ya kan? Ya meskipun sebetulnya itu adalah salah satu bentuk ekspresi cinta, betul gitu. Tapi ternyata cinta itu tidak terbatas di situ gitu. Yeah. Kalian punya temen nih, punya temen yang selalu cerita cowoknya itu aja, ya kan? Nah, cowoknya itu aja sampai bucin, sampai mungkin temennya mengalami toxic relationship, tapi kamu tuh nerima cerita dia dan ya udah mau selalu mendengarkan. Nah, itu salah satu bentuk cinta. Gitu ya, cinta terhadap teman. Iya, Dengan mendengarkan gitu. Oke, jadi sangat manusia sangat butuh dan sangat terpengaruhi oleh cinta gitu ya. Kehidupannya kayaknya hampa atau tidak akan ada yang kurang gitu kalau tanpa cinta ya. Ya, memang meskipun rasa cinta itu sebetulnya kayak iman, naik turun. Oke, ya kan, naik wajar. turun ya. Termasuk mau ke pasangan, ke orang tua, ke teman segala macam itu pasti naik turun, kayak seperti kita beriman lah gitu ya, dan itu wajar hal terjadi. Makanya kenapa di cinta itu ada sebuah komitmen. Jadi komitmen itu bukan komitmen kita sudah menjadi resmi pacaran atau resmi menjadi suami istri, tapi komitmen bagaimana kita akan selalu memberikan perhatian aktif terhadap orang yang kita cintai gitu. Oke, baik Bu Nat ya, sekarang aku mau tanya nih, apa sih yang membuat seorang mencintai orang lain? Oke. Dan apa yang membuat orang lain tidak cinta? Widih. Apa orang yang membuat seseorang itu tidak cinta gitu ya? Nggak cinta lagi atau nggak cinta? Kumaha ya? Tidak mencintai orang lain. Gitu loh. Ya biasanya kan wajar kalau dimulai dari pandangan mata gitu kan. Itu wajar biasanya. Semua mau pria mau wanita yang bilang, wah dia mah cintanya sama fisik doang, wah dia mah maunya sama fisik doang. Enggak guys, yang dimana semua manusia itu mencintai seseorang karena pertama pandangan mata. Wajar. Kenapa? Karena kita pasti bakalan pingin ngelihat orang yang enak dilihat, ya kan? Nah itu makanya kenapa biasanya itu dimulai dari mata. Lalu kemana? Lalu pada pembiasaan atau misalnya perilaku orang yang kita cintai itu gitu, ya kan? Biasanya ada, atau misalnya perilaku dari orang yang kita cintai, kayak oh dia tuh kebiasaannya apa sih, oh ternyata hobinya sama, oh ternyata dia tuh orangnya pinter ya, dan sebagainya. Dan itu yang membuat mereka merasa lebih nyaman ada di dekat orang tersebut gitu. Nah biasanya kenapa orang-orang itu kenapa sih yang nggak cinta, meskipun misalnya ada dua case ya, kenapa sih sampai nggak cinta gitu kan ya sama seseorang gitu, padahal misalnya orang itu udah ibaratkan kayak bahasa awalnya tuh udah jor-joran lah gitu ya, udah I do everything for you gitu, tapi nothing gitu kan berasal dari dia. Itu biasanya memang tidak ada ketertarikan secara fisik juga gitu dari awalnya. Atau yang kedua itu karena memang tidak ada keinginan untuk adanya berkomitmen jangka panjang. Ya tadi kan gitu. Tadi kan udah dibahas juga kan. Ya udahlah, untuk sekedar ketertarikan fisik dan dia sudah selesai gitu. Nah, tapi yang kedua adalah mungkin dikarenakan karena kita udah jor-joran, dia tidak nyaman juga dengan keadaan dia saat itu gitu. Dalam arti saya nih yang dikejar-kejar misalnya. Ada cowok yang ngejar-ngejar, terus gak nyaman. Kenapa? Karena saya tuh lagi nggak mau loh. Meskipun belum siap gitu ya. Nah, semacam gitulah. Gak siap lah gitu buat menikah gitu kan misalnya. Karena ada ingin yang dikejar gitu. Meskipun secara fisik atau segala macam itu tuh mau gitu, tapi belum mau gitu. Karena belum siap ya, karena butuh kesiapan dan komitmen dengan adanya lag di situ, adanya gap di situ, itu akan mengikis komunikasi dan rasa romantisme dalam sebuah percintaan, yang dimana oh dia nggak asik, jadi makin gak asik, ya udah makin ditinggalin aja. Gitu. Makanya dia jadi nggak cinta lagi gitu nantinya. Oke, kalau misalkan nih tadi kan terkait pasangan ya. Kalau
cinta antara, misalkan gimana sih cara meningkatkan cinta antara Meningkatkan. oke, antara pertemanan mungkin ya, atau Ya, mungkin betul. hubungan antara orang tua dan anak, atau mungkin terhadap Tuhan tadi. Gimana tuh Bu Nad? Jadi sebetulnya bukan meningkatkan rasa cintanya ya, karena kalau perasaan cinta itu datang dan tenggelamnya tuh bukan karena apa namanya, kita melakukan A kita akan meningkat rasa cintanya, enggak gitu. Gitu. Kalau justru kita sering melakukan A justru malah ya udah kok masih flat aja gitu kan ya biasanya. Enggak, tapi lebih kepada biasanya balik lagi bagaimana proses dalam hubungan tersebut gitu. Dan perasaan, suasana hati yang didukung juga dari faktor-faktor di luar kita gitu. Kayak misalnya nih, oh di kantor lagi senang banyak kerjaan dan segala macam, meskipun di rumah misalnya lagi berantem sama pasangan, tapi di kantor lagi seneng, tapi pas datang ke rumah ya biasa aja, senang-senang aja gitu. Jadi sebetulnya bagaimana kondisi dan situasi juga sih, tidak bisa nggak bisa diprediksi gitu loh. Kalau cinta itu bakalan lu ngelakuin A bakalan ningkat, lu ngelakuin B bakalan menurun, enggak gitu, enggak belum gitu. tentu bisa seperti itu ya, belum banyak tentu. faktor mungkin yang mempengaruhinya ya. Ya mungkin kalau hilang secara cepat atau gimana ya, kalau putus emang bener harus putus gitu, yang harus sampai putus komunikasi ya, sampai putus komunikasi atau mungkin sampai mati. Ada salah satu mati, jadi ya udah tidak bisa terpenuhi, ya udah selesai gitu. Oke, next question ya, the last question. Bagaimana sih membangun hubungan yang saling mencintai? Yang paling penting itu adalah komunikasi. Tapi yang paling utama sebelum kamu komunikasi itu, kita harus tahu dulu kita itu butuhnya apa, lalu pasangan kita itu butuhnya apa dan orangnya seperti apa, baru kita bisa komunikasi. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu kitanya tuh mau apa, ya lu pikir aja sendiri, lu pingin apa, nyuruh pasangan lu nebak-nebak, kalau lu sendiri aja kagak tahu mau ngapain, ya kan? Jadi mau nggak mau kita harus kenali diri sendiri dulu. Oh ya, saya itu butuhnya seperti ini loh, gitu. Oke, dari pasangan saya itu maunya begini, gitu. Nah, terus dari situ baru deh kita mengkomunikasikan. Bagaimana sih cara mengkomunikasinya? Oh, saya itu sedang butuh A loh dari kamu, gitu. Kamu lagi kayak gimana perasaannya? Bisa nggak memenuhi kebutuhan saya, gitu. Oke, jadi intinya love yourself first, Yes. then you will love other person. Yes, that's right. Ya. Jadi ya karena tadi ya saling menerima dan saling memberi. Jadi bukan berarti memberi segala hal yang kita punya, maksudnya memberi yang tidak kita punya ya, berarti. Iya, betul. Memberi yang kita punya aja. Yang kita punya ya, gitu. Karena kalau cinta itu tidak memaksa kita buat menjadi orang lain, enggak. Justru malah menurut saya cinta itu justru harus saling mengembangkan apa yang kita punya, gitu. Oke. Gitu. Oke, baiklah, itu tadi ya bincang-bincang santai kita yang menarik sekali ya tentang cinta. Yap. Cinta. Jadi mungkin kalian mendapat insight baru ya terkait cinta dan kasih sayang ini dari Ibu Nadia ini ya. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini saja bincang santai kita pada kesempatan kali ini. Ya, jangan lupa klik subscribe, terus like and comment. Dan kira-kira komen apa nih? Kira-kira hubungan percintaan kalian itu sekarang seperti apa? Terus bagaimana sih kalian menghadapi relationship? Ya, mungkin seperti itu ya, silakan. Atau mungkinnya teman-teman kalau misalnya buat next video, teman-teman boleh deh nanti tulis di kolom komentar buat menulis apa sih permasalahan kalian dalam relationship. Next video mungkin kita bisa membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar, gimana, Burin? Oke? Bagus sekali ya, bagus sekali. Silakan tuliskan permasalahan-permasalahan kalian, nanti kita akan coba bahas di next video di Menjadi Mekar Bersama. Oke, terima kasih untuk episode hari ini ya. Terima kasih juga loh Marina sudah mengundang. Baik, kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa. Bye-bye. Dadah.